Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argo Cakrawardaya dengan nomor induk mahasiswa 165, Prodi Ilmu Hukum kelas C dari Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Mohon maaf sebelumnya, saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin agak sensitif untuk diperbincangkan dan bukan bermaksud untuk menyudutkan suatu pihak manapun, yaitu Aidit, Marxisme, dan candu. Dipa Nusantara Aidit, atau lebih akrab kita panggil DN Aidit, seorang pemimpin senior Partai Komunis Indonesia, lahir di Tanjung Pandan, Belitung pada 30 Juli 1923. Lahir dengan nama Ahmad Aidit dan lebih akrab dipanggil Ahmad. Masa kecil Aidit mendapat pendidikan Belanda. Ayahnya, Abdul Aidit, ikut serta memimpin gerakan pemuda di Belitung dalam melawan kekuasaan kolonial Belanda dan juga pernah mendirikan sebuah perkumpulan keagamaan, yaitu Nurul Islam, yang sekarang berorientasi menjadi Muhammadiyah. Pada saat remaja, Den Aidit berangkat ke Jakarta, dan ia juga mendirikan perpustakaan yang bernama Antara di daerah Jakarta Pusat. Kemudian ia masuk ke sekolah dagang, Handel School. Kemudian ia belajar teori Marxis melalui Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda, yang belakangan berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Gagasan DN Aidit tentang Marxisme adalah ajaran yang menyeluruh. Di tulisannya yang berjudul Marxisme dan Pembinaan Nasional, dalam tulisannya itu dijelaskan bahwa ajaran Marxisme adalah kelanjutan dari ajaran-ajaran filsafat, ekonomi politik, dan sosialisme dari abad ke-19 yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Tetapi muncul polemik terhadap pencetus dan pemikir utama Marxisme, yaitu Karl Marx, yang memiliki sikap ambivalen terhadap agama. Marx terutama memandang agama sebagai candu. Dalam interpretasi teori Marxis oleh kaum Marxis dan Leninis yang utamanya dikembangkan oleh Vladimir Lenin, agama dianggap berdampak negatif bagi perkembangan manusia, sehingga negara-negara sosialis yang menerapkan Marxisme dan Leninisme bersikap anteistik dan anti-agama. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada kelompok komunisme agamais. Hal ini diluruskan oleh DN Aidit sendiri ketika ia diwawancari oleh wartawan Solikin Salam yang dimuat dalam majalah Pembinaan pada 12 Agustus 1964. Solikin bertanya, apakah benar ajaran Marxisme tidak mengakui adanya Tuhan serta berpendapat bahwa agama adalah candu bagi rakyat? Aidit menjelaskan bahwa Marxisme adalah ilmu dan salah satu bagiannya ialah materialisme historis yang menjelaskan hukum-hukum perkembangan masyarakat dan juga akar-akar sosial dari agama. Menurutnya, agama yang dianut masing-masing orang adalah masalah pribadi, dan juga PKI menghormati hak setiap orang untuk memeluk agama. Marxisme sebagai ilmu-ilmu lainnya tidak menyoalkan apabila individu atau seseorang beragama atau tidak. Dalam sejarah manusia, ada bukti bahwa agama memainkan peran revolusioner. Jadi, apakah agama itu candu bagi rakyat atau tidak, harus kita lihat secara konkret. Jika agama digunakan untuk memperkuat kolonialisme, misalnya memperkuat kedudukan neo-kolonialisme suatu negara, maka agama betul sebagai candu untuk rakyat. Tetapi jika agama digunakan untuk menghantam kolonialisme, neokolonialisme, dan feudalisme dan kapitalisme, maka hanya orang gila sajalah yang mengatakan bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Begitulah jawaban Den Aidit ketika diwawancari oleh Solikin. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pernyataan yang menyatakan bahwa ajaran Marxisme tidak mengakui adanya Tuhan dan agama adalah candu bagi rakyat itu salah. Itu merupakan salah pemaknaan, yang mana pencetus ajaran Marxisme sendiri, Karl Marx, sering menulis tentang agama dan tidak bersikap anti terhadapnya. Mungkin itu cukup yang bisa saya paparkan.
Bila ada kata atau makna yang tidak sesuai, mohon dimaafkan dan harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.